Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diana Kamelia Yasmin, mahasiswi Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 210100000305. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang hukum sebagai suatu jalinan sistem yang terdiri atas substansi-substansi sistem yang saling berkaitan. Video ini merupakan tugas dalam rangka memenuhi kriteria penilaian pertemuan ke-14 pada mata kuliah PIH atau Pengantar Ilmu Hukum dengan dosen pengampu yang terhormat Kak Galih Puji Mulyono, SH.MH. Baik, tidak perlu berlama-lama, kata kunci yang perlu kita garis bawahi pada pembahasan hari ini adalah sistem, hukum, dan substansinya. Yang pertama adalah sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Nah, menurut Profesor Subekti SH, menyebutkan bahwa sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagiannya. Selain itu, juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih antara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Nah, dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu, hukum adalah suatu sistem, artinya suatu susunan ataupun tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Keseluruhannya terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat dan tidak terpisahkan. Nah, untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian ataupun unsur-unsur tersebut menurut rencana dan juga pola tertentu. Oke, secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua, yaitu Eropa kontinental atau Civil Law System dan juga Anglo-Saxon ataupun Common Law System. Yang pertama, Civil Law System. Civil Law System adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal. Dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan juga jurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis. Sedangkan untuk common law system atau sistem hukum Anglo-Saxon, ini merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Nah, sistem hukum Anglo-Saxon sendiri cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis, sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan ketika kita lihat di Indonesia, ini dilihat dari pengertian civil law ya, dan juga common law system. Indonesia bisa dibilang menganut kedua-duanya, namun bisa kita lihat lebih cenderung kepada civil law system. That's why Indonesia adalah negara penganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Nah, lebih lanjut pembahasan tentang pembagian hukum. Hukum sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, hukum menurut sumbernya. Nah, hukum menurut sumbernya ini ada dua ya. Yang pertama, sumber hukum
material, di mana ini merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Jadi merupakan faktor pembantu pembentukan hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut. Nah, selanjutnya ada sumber hukum formil. Ini ada 5. Yang pertama ada undang-undang, kemudian ada kebiasaan, ada keputusan hakim, kemudian ada traktat, dan juga ada doktrin. Nah, selanjutnya yang kedua ada hukum menurut bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yakni hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum, sanksi juga pasti karena ini juga tertulis. Sebagai contoh ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perda, KUH Pidana, dan juga KUH Perdata. Selanjutnya yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum kebiasaan yang masih disanjung tinggi dalam masyarakat tertentu atau masyarakat awam di sana. Nah, meski hukum tersebut tidak tercantum, masih berlaku serta masih ditaati oleh setiap masyarakat di sana walaupun tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, hukum kebiasaan atau hukum adat suatu daerah atau masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan namun tetap dipatuhi oleh masyarakat di daerahnya. Selanjutnya yang ketiga ada hukum menurut tempat berlakunya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu dan tidak berlaku di negara lain. Kemudian yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 2 negara atau lebih di berbagai penjuru dunia. Yang ketiga ada hukum asing, ialah hukum yang berlaku di negara asing. Selanjutnya yang keempat ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum yang berlaku saat ini atau ius constitutum, atau juga disebut dengan hukum positif. Kemudian yang kedua ada hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang atau ius constituendum. Ini terus juga yang terakhir ini ada hukum asasi yang merupakan hukum yang berlaku dimanapun. Oke, selanjutnya yang kelima ada hukum menurut sifatnya. Yang pertama ada hukum imperatif. Ini merupakan hukum yang memaksa, yang bisa diartikan juga merupakan hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati, atau hukum yang tidak boleh dilanggar ataupun ditinggalkan oleh berbagai pihak yang tentunya harus ditaati. Kemudian yang kedua ada hukum fakultatif, adalah hukum yang mengatur, yang bisa diartikan juga sebagai hukum pelengkap, yang artinya dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak, dan dengan kata lain ini merupakan hukum secara a priori tidak mengikat dan juga tidak wajib untuk ditaati. Selanjutnya yang keenam ada hukum menurut isinya. Hukum privat yang pertama nih ya, adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini juga disebut sebagai hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan juga hukum perdata. Selanjutnya ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara, yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya. Hukum tersebut dibedakan menjadi 3, yakni hukum pidana, tata negara, dan juga administrasi negara. Oke, masih dalam pembahasan yang sama. Jadi menurut Friedman System, hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan juga budaya hukum. Oke, tenang, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada substansi hukum. Jadi yang dimaksud substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contoh,
Yang pertama, ada seorang pengemudi melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda. Kemudian yang kedua, ada seorang yang membeli barang kepada penjual, maka harus memberikan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Di Indonesia dikenal adanya hukum material yang terdiri atas hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi, dan juga hukum formil yang terdiri atas hukum acara pidana, kemudian ada hukum acara perdata, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada struktur hukum. Nah, struktur hukum atau biasa dikenal dengan legal structure ini merupakan institusional dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan peradilan di Indonesia yang terdiri atas peradilan tingkat 1, peradilan banding, dan peradilan tingkat kasasi, jumlah hakim, serta integrated justice system. Selain itu juga dikenal adanya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan pajak. Mereka semua adalah struktur yang menopang keberlakuan dari suatu sistem hukum. Tanpa mereka, maka substansi hukum sebaik apapun tidak dapat ditegakkan. Kemudian yang ketiga ada budaya hukum. Budaya hukum atau disebut juga sebagai legal culture, ini adalah sikap dan juga nilai-nilai yang terikat dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan juga lembaga-lembaganya. Apakah peraturan hukum ditaati atau tidak, atau penegak hukum dipercaya atau tidak, itu semua bergantung pada budaya hukum yang ada di masyarakat tersebut. Maka sebagai mahasiswa ya, kita perlu untuk menaati peraturan dan jangan coba-coba untuk KKN terlebih kepada penegak hukum. Oke teman-teman, dari sekian panjang pembahasan kita hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian ataupun unsur-unsur seperti yang satu sama lain saling berhubungan dan saling berkaitan secara erat atau tidak terpisahkan. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan yang saya sebutkan tadi, perlu kerjasama antara bagian-bagian ataupun unsur-unsur tersebut menurut rencana dan juga pola tertentu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun dalam hal pengucapan. Serta apabila ada kritik, saran, ataupun revisi dan juga tambahan, silakan disampaikan di kolom komentar. Semoga video ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.